Pengusutan kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, terus berlanjut. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono dalam konferensi pers Jumat 20 September 2024 menyebut IS, pelaku pemerkosaan dan pembunuhan NKS, merupakan residivis kasus pencabulan dan narkoba. IS juga pernah berurusan dengan polisi terkait pencabulan pada 2013 dan kasus tindak pidana narkoba pada 2017. Ada fakta baru apa lagi yang terungkap usai penangkapan IS? Suharyono mengungkapkan tidak mudah bagi aparat kepolisian untuk menyelidiki kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap NKS. Tidak kurang dari 70 penyidik gabungan yang ikut menyusuri hutan. Suharyono menyebut sebelum ditangkap pada Kamis 19 September 2024, pelaku bersembunyi di dalam hutan dan berpindah-pindah tempat. Pelaku cukup menguasai medan di dalam hutan hingga bisa kabur dari pengejaran aparat. Bahkan pelaku sempat 2 kali lolos dari penyergapan petugas. Dari hasil pemeriksaan, awalnya pelaku bersama 3 temannya melihat korban sedang berjualan gorengan pada sore hari. Mereka pun kemudian membeli gorengan yang dijajakan korban. Namun setelah berpisah dengan 3 temannya, pelaku mengaku mempunyai niat jahat untuk memerkosa korban. Ia kemudian menghadang korban di tengah jalan dan menyekapnya selama sekitar 6 menit. Saat korban lemas dan tak sadarkan diri, pelaku menyeret korban sejauh 200 meter, lalu memerkosanya di tengah hutan. Setelah itu, pelaku kembali menyeret tubuh korban sejauh 300 meter untuk dikuburkan. Saat hendak mengubur korban, pelaku pun mengaku sempat meminjam cangkul kepada warga sekitar. Kepada polisi, pelaku pun mengaku tidak tahu pasti apakah korban sudah meninggal atau belum saat diperkosa. Namun hasil pemeriksaan sementara, korban diduga sudah meninggal sebelum dikuburkan oleh pelaku karena dari hasil forensik tidak ada bekas luka ataupun kotoran baik di tenggorokan atau paru-paru korban. Namun Suharyono menyebut penjelasan lebih lanjut diserahkan kepada ahli forensik. Hingga saat ini polisi telah memeriksa sekitar 20 saksi atas kasus tersebut. Polisi juga masih mendalami keterlibatan pelaku lain dalam kasus itu. Atas perbuatan tersebut, pelaku dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan. Namun polisi masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut dan bakal menerapkan pasal lain untuk menjerat pelaku. Direktur Women Crisis Center Nurani Perempuan Rahmi Merienti mengapresiasi keseriusan polisi dan peran aktif masyarakat setempat dalam mengungkap kasus dan menangkap pelaku. Ia mendorong agar polisi menyelidiki keterlibatan pelaku lain dalam kasus itu. Mary berharap polisi tidak hanya menjerat pelaku dengan pasal pemerkosaan dan pembunuhan dalam KUHP, namun juga harus menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus tersebut. Dengan begitu, hukuman terhadap pelaku bisa lebih berat. Nantikan kelanjutan kasusnya dibahas peristiwa berikutnya.